Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur Wabarakatuh. atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam temu virtual ini untuk melakukan diskusi. Terima kasih kepada Bapak Agung Nugroho Setiawan selaku dosen teknik MRI yang telah memberikan tugas diskusi ini sehingga kita dapat melakukan diskusi yang cukup interaktif. Dan di sini kami dari kelompok 1 akan melakukan pembahasan untuk 2 topik pembahasan. Yang pertama adalah kegunaan dari media kontras, dan yang kedua dampak negatif atau efek samping dari media kontras itu sendiri. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Amalina Nurunajah, say hi. Hai. Lalu ada Diki Febriawan. Halo. Ada Egy Rizkia Dwi. Hai. Dan saya sendiri Hafiz Farhan Muhandis. Selanjutnya ada Kahfi Gemah. Selanjutnya ada Muhammad Nur Fawaid. Ada Cindy Saraswati. Halo. Dan yang terakhir ada Sofidian Madani. Hai. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke topik pembahasan yang pertama ya, yaitu kegunaan dari media kontras itu sendiri. Yang akan disampaikan oleh teman kita, Kahfi. Sebelumnya saya menyampaikan, nanti pas Kahfi menyampaikan materi, pastikan semuanya mematikan mikrofonnya. Kepada Kahfi dipersilakan. Ya, terima kasih. Izinkan saya untuk share screen. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi. Materi yang pertama dari kelompok 1 yaitu kita akan membahas kontras agen atau CAS dalam MRI. Pertama-tama, pengertian dari kontras agen atau media kontras. Media kontras itu adalah cairan yang dikembangkan untuk membantu ahli radiologi dalam meningkatkan efek kontras dari kelainan seperti kanker, edema, stroke, dan fraktur. Kemudian, dengan digunakannya kontras agen atau media kontras, waktu relaksasi proton atom hidrogen di sekitarnya dipersingkat, kemudian meningkatkan intensitas sinyal yang menciptakan efek kontras positif. Pembagian kontras agen ada 3, yaitu yang pertama pembobotan T1, yang kedua pembobotan T2, yang ketiga T1 atau T2 dual kontras agen. Untuk pembobotan T1, kontras agen berbobot T1 dapat mempersingkat waktu relaksasi T1 untuk memaksimalkan efek kontras T1 yang menghasilkan pencerahan gambar pada MRI. T1 CA biasanya dibuat dari lantanida gadolinium atau logam transisi mangan atau disporsium. Biasanya ini ada yang umum digunakan yaitu lantanida gadolinium. Kemudian untuk pembobotan T2, kontras agen berbobot T2 mempersingkat waktu relaksasi T2 untuk memaksimalkan efek kontras T2 yang menghasilkan penggelapan gambar pada MRI. Kontras agen T2 biasanya terbuat dari besi oksida superparamagnetik atau SPIO dan besi platina superparamagnetik atau SPIP. Kemudian, adapun faktor peningkatan kontras agen
pada MRI. Yang pertama, pertukaran kimia dengan proton air. Yang kedua, waktu tumbling. Yang ketiga, keadaan spin elektron. Yang keempat, jarak antara dua dipol. Yang kelima, pergeseran kimiawi. Yang keenam, ion logam. Yang ketujuh, konsentrasi kontras agen relatif di wilayah yang diinginkan. Nah, ini adalah tabel penggunaan media kontras untuk diagnosa. Untuk T1 biasanya menggunakan gadolinium. Komposisinya yaitu ada banyak. Saya akan menyebutkan dua saja. Yang pertama, gadositat, merek dagangnya Primovis untuk organ liver. Yang kedua, komposisinya gadoterat, nama dagangnya Dotarem classicans. Target organnya yaitu brain and spine. Ini ada banyak sekali komponen. Nanti silakan dibaca sendiri. Kemudian pada T2 biasanya menggunakan iron oxide. Komposisinya yaitu iron oxide. Merek dagangnya saya sebut Lumirem. Terus target organnya yaitu gastrointestinal tract atau sistem pencernaan. Penggunaan media kontras pada MRI ada banyak untuk organ-organ. Nah, saya di sini akan memberikan satu contoh saja pada organ hati. Deteksi lesi hati selama pencitraan MRI hati secara klinis penting untuk evaluasi metastasis hati. Karena lesi jinak dan ganas dapat hidup berdampingan. Oleh karena itu, kebutuhan kontras agen yang meningkatkan pencitraan MRI hati sangat penting. Menurut Yim, GD-TPA pululan dirancang sebagai kontras agen spesifik hepatosit. GD-TPA pululan memiliki afinitas pengikatan spesifik untuk reseptor asialoglikoprotein yang banyak diekspresikan pada membran hepatosit. Studi MR in vivo menunjukkan bahwa pemberian GD-TPA pululan intravena sangat terakumulasi di hati dan menunjukkan intensitas kontras yang lebih tinggi di hati daripada kontrol, serta memberikan pencitraan hati yang diskriminatif. Kesimpulannya, kontras agen tidak hanya dapat meningkatkan efek kontras, tetapi juga memperoleh efek kontras yang cerah pada kondisi tertentu atau agen tertentu. Terima kasih, saya kembalikan kepada saudara Hafiz. Baik, terima kasih Kavi atas penjelasannya. Itu tadi penjelasan dari Kavi untuk pembahasan dari kontras agent. Selanjutnya kita langsung ke diskusi aja. Di sini saya buka sesi pertanyaan untuk teman-teman yang mau bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya. Ya, silakan. Halo, saya izin bertanya. Halo. Ya, silakan. Tes. Silakan. Izin bertanya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurfawai dari kelompok 1. Saya izin bertanya. Tadi salah satu T1 kontras agen dibuat dari salah satu gadolinium. Yang saya ingin tanyakan, apa efek samping dari penggunaan kontras gadolinium tersebut? Oke, Terima baik. kasih.
efek samping dari media kontras, penggunaan kontras gadolinium ya. Selanjutnya dari teman-teman yang mau bertanya lagi. Saya buka untuk 3 pertanyaan. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Nama saya Amalina, saya izin bertanya. Mengapa pada faktor peningkatan kontras agen terdapat ion logam? Terima kasih. Mengapa pada faktor peningkatan kontras agen terdapat ion logam? Selanjutnya, ada lagi? Ya. Ya, silakan. Ya, tadi kan disebutkan bahwa bahan yang dipilih kan lantanide gadolinium. Itu sih apa alasannya dipakai bahan itu? Apa kelebihannya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi di sini kita udah ada 3 pertanyaan. Langsung saya lempar ke teman-teman aja ya untuk diskusinya. Yang pertama dari pertanyaan Fawaid nih. Apa efek samping dari penggunaan kontras gadolinium? Mungkin dari teman-teman ada yang bisa membantu untuk menjelaskan. Saya persilakan. Saya cek mau mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Fawaid. Ya, baik. Tadi pertanyaannya itu apa sih efek samping dari penggunaan kontras gadolinium? Ya, benar. Jawabannya itu efek sampingnya diantaranya yaitu ada nausea, dizziness, vomiting, urtikaria, rash, dan yang terakhir ada pruritus. Mungkin itu jawaban dari saya. Teman-teman ada yang mau menambahi? Apa dari Mas Fawaid udah cukup? Oke, terima kasih Mas Diki. Sampun. Dari teman-teman ada yang menambahkan lagi mungkin? Sepertinya tidak ada ya. Berarti kita langsung ke pertanyaan kedua. Dari itu tadi pertanyaan adalah, apa sih faktor peningkatan dari kontras agen terdapat, mengapa pada faktor peningkatan kontras agen terdapat ion logam gitu. Mengapa pada faktor peningkatan kontras agen terdapat ion logam? Ada yang teman-teman bisa membantu menjelaskan dari saudara? Izin menjawab Ya, untuk pertanyaan dari Lina. Tadi pertanyaannya itu mengapa pada faktor peningkatan kontras agen terdapat ion logam? Menurut saya, nanti tolong dikoreksi apabila salah. Teknik pembentukan kompleks Cleated digunakan untuk menyiapkan media kontras berdasarkan ion logam. Efek samping beracun akut dan kronis yang diinduksikan oleh ion logam serta agen cleating sangat berkurang karena kompleksitas. Seperti disebutkan sebelumnya, gadolinium digunakan sebagai ion gadolinium 3. Gadolinium 3 terikat lemah dengan protein serum dan mungkin terlantar oleh ligan. Garam lantanid umumnya terhidroksi menjadi hidroksida yang diambil oleh sistem retikuloendotelial dan menumpuk di dalam tubuh, terutama di hati, limpa, dan tulang, sehingga menyebabkan potensi toksisitas. Ion lantanida diekskresikan ke dalam urin dan feses. Tidak seperti ion mangan yang hampir secara eksklusif diekskresikan oleh eliminasi sistem pencernaan melalui rute biliari. Terima kasih, mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih Kavi penjelasannya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Atau dari Lina sudah cukup menjawab penjelasan dari Kavi? Sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kalau gitu saya buka sesi pertanyaan yang kedua ya. Dari teman-teman ada yang mau bertanya untuk mencari topik pembahasan lagi? Kalau nggak ada, saya mau nanya nih.
Sabar-sabar. Ada satu pertanyaan yang belum dijawab ternyata. Maaf. Jadi pertanyaan yang ketiga tadi, apa sih kelebihan dari bahan gadolinium? Mungkin dari teman-teman ada yang mau bantu menjelaskan apa kelebihan dari bahan gadolinium? Saya mau izin coba jawab ya, Han. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Sofi. Saya mencoba menjawab apa sih kelebihannya dari gadolinium ini. Gadolinium itu senyawa yang paling digunakan untuk peningkatan kontras. Nah, kontras berbahan dasar gadolinium ini dapat mempersingkat waktu relaksasi inti di dalam jaringan tubuh melalui pemberian oral ataupun intravena. Gadolinium ini bersifat paramagnetis. Nah, jadi karena bersifat paramagnetis, larutan kompleks gadolinium ini digunakan sebagai agen kontras yang diberikan secara intravena dalam pencitraan MRI. Nah, karena bersifat paramagnetis ini, dia kan sifatnya mudah ditarik. Jadi karena dia mudah ditarik, akhirnya tidak mudah ditarik, yang artinya dia lemah ditariknya ya. Jadi dia mudah dipisahkan dari magnet. Jadi itu kelebihannya kenapa gadolinium ini dipakai untuk pencitraan MRI. Terima kasih. Berarti karena dia itu lemah karena lemah ditarik oleh magnet gitu ya, Sofi? Ya, jadi karena dia lemah, nggak bersifat magnet lah, jadinya dia mudah dipisahkan, jadinya umum digunakan. Baik. Terima kasih Sofi atas penjelasannya. Dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Atau dari pertanyaan ketiga ini sudah cukup menjawab? Sudah. Cukup. Oke, baik. Untuk sesi kedua ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya mau ngelempar pertanyaan nih. Nggak ada ya? Nah, aku mau menanya. Jadi kan tadi disampaikan penggunaan media kontras itu kan ada pada organ hati. Nah, selain dari penggunaan di organ hati itu ada di organ mana aja sih gitu? Selain dari organ hati. Mungkin bisa langsung dijawab teman-teman yang bisa bantu menjelaskan. Izin menjawab pertanyaan dari Hafid Fahan Muhandis. Iya, silakan, Cindy. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cindy Saraswati. Maaf, suaranya kurang keras. Cek. Ya, baik. Aman. Cek. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cindy Saraswati. Baik, saya akan memberikan satu contoh penggunaan media kontras pada pencitraan kelenjar getah bening. Deteksi metastasis tumor di kelenjar getah bening ini sangat penting untuk menentukan stadium tumor dan merencanakan terapi. Namun, metastasis kecil di kelenjar getah bening berukuran normal terbatas karena teknik pencitraan saat ini tergantung pada ukuran dan bentuk kelenjar getah bening. Nah, limfografi MRI ini dengan kontras yang ditingkatkan adalah metode analisis dan memberikan kontras dan resolusi tinggi untuk sistem limfatik setelahnya. CA limfografi interstisial ini sangat terakumulasi di kelenjar getah bening regional melalui kapiler limfatik dan mengangkut cairan getah bening itu ke kelenjar. Setelah itu CA limfografi interstisial ini meliputi seperti gadolinium, partikel oksidasi, besi supraparamagnetik atau ISPO, partikel oksida, besi superparamagnetik, liposom, misel, dan polimer. Nah, sebagian contoh CA limfografi ini, injeksi subkutan gadoponet dimeclumen atau GDTPA pada anjing dan manusia memvisualisasikan jalur limfatik dari tempat injeksi dan menunjukkan peningkatan akumulasi dari pembuluh limfatik tersebut.
Nah, DTPA memberikan penilaian selektif getah bening dari tumor dan menunjukkan aplikasi potensial melawan tumor payudara stadium awal. Terima kasih. Baik, terima kasih Cindy. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan lagi jawaban? Baik, sepertinya tidak ada ya. Yaitu tadi pembahasan kita yang pertama untuk materi kegunaan dari media kontras yang sudah disampaikan teman kita dari Kavi, dan kita sudah melakukan diskusi juga. Selanjutnya kita langsung ke materi yang kedua, pembahasan yang kedua, yaitu efek samping atau dampak negatif dari penggunaan media kontras. Ya baik teman-teman, selanjutnya kita ke topik pembahasan yang kedua, yaitu dampak negatif atau efek samping dari penggunaan media kontras yang akan disampaikan oleh teman kita Fawaid. Sebelumnya saya pastikan teman-teman mematikan mikrofonnya ya. Dan nanti sesi diskusi kita setelah penyampaian materi. Kepada Fawaid dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fawaid. Saya ingin menyampaikan atau memaparkan materi kelompok 1 yang kedua, yaitu dampak negatif dari media kontras. Lanjut. Screening kreatinin sebelum pemeriksaan CM atau kontras media. Kreatinin ginjal adalah indikator fungsi ginjal yang dapat diterima secara luas. Secara umum, pemeriksaan kontras media pada pasien dengan kreatinin kurang lebih 1,5 mg atau desiliter per desiliter, dan tidak dianjurkan pemberian kontras pada pasien dengan kreatinin di atas 2,0 mg per desiliter. Lanjut. 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 Halo, tes. Kavi keluar ya? Stop sih kan beliau. Iya, bisa dilanjutkan untuk share screen-nya. Yang selanjutnya adalah adverse reaction to contrast media. Reaksi merugikan kontras media biasanya dikelompokkan menurut kemunculannya dan kebutuhan inversi menjadi: yang pertama, reaksi merugikan langsung atau akut, terjadi hingga 1 jam sejak injeksi. Yang kedua, reaksi tidak langsung atau tertunda, terjadi nanti. Selanjutnya, untuk peningkatan kesadaran oleh efek samping ginjal dari kontras media yang berbeda, ini akan diklasifikasikan menjadi reaksi ginjal dan non-ginjal. Lanjut. Reaksi non-renal. Sebagian besar reaksi terhadap kontras media ringan yaitu gatal-gatal dan mual, serta terjadi dalam beberapa menit pertama setelah pemberian kontras media. Sementara reaksi parah dan berpotensi mengancam nyawa, kontras media intravaskuler terjadi dalam 20 menit setelah pemberian kontras media. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lina. Ya, yang selanjutnya ada tabel skala keparahan tanda gejala dari pilihan manajemen reaksi merugikan terhadap media kontras. Kategori reaksinya ada ringan, gejalanya bidur, ruam, dan berkeringat, dan seterusnya.
Yang kedua ada kategori reaksi sedang, gejalanya eritema umum atau difus, takikardia atau bradikardi, dan selanjutnya yang terakhir ada kategori reaksi parah, ada gejalanya yaitu edema laring, kejang, hipotensi berat, dan seterusnya. Lanjut. Yang selanjutnya ada immediate renal adverse reaction to contrast media. Kontras media iodinasi dapat menyebabkan gangguan fungsi ginjal yang dikenal sebagai cedera ginjal akut yang diinduksi kontras, yang umumnya didefinisikan sebagai kerusakan mendadak pada fungsi ginjal, yang dimanifestasikan dengan peningkatan kadar kreatinin serum dengan atau tanpa penurunan keluaran urin, dehidrasi, lemah, dan yang beresiko tinggi pada penyakit kronis pasien, terutama penderita diabetes, lebih rentan untuk mengembangkan CI AKI. Yang lanjut. Yang selanjutnya ada delayed non-renal adverse reaction to contrast media. Hipersensitivitas kontras tertunda didefinisikan sebagai reaksi yang terjadi 1 jam hingga 1 minggu setelah pemberian kontras iodinasi. Mereka biasanya terbatas pada ruam kulit dan kadang-kadang ringan atau sembuh sendiri. Lanjut. Ya, yang selanjutnya ada delayed renal adverse reaction to contrast media, nephrogenic systemic fibrosis. Fibrosis sistemik nefrogenik atau NSF adalah entitas klinis patologis progresif yang serius yang dapat berkembang menjadi fatal. Secara klinis adalah diagnosis pada pasien yang menunjukkan ruam kulit hingga plak mirip skleroderma subkutan. Lanjut. Pada wanita hamil, kontras tidak boleh diberikan kecuali jika ada kebutuhan yang hati-hati untuk melakukan intervensi untuk menyelamatkan ibu dan bayi. Pada anak-anak, kebanyakan reaksi kontras media pada anak-anak ringan dan berupa reaksi kulit dan pernafasan. Dianjurkan untuk menghangatkan kontras media periodius sebelum diberikan kepada anak-anak untuk meningkatkan viskositas dan mengurangi laju reaksi kontras. Rekomendasi lain mungkin termasuk penggunaan agen kontras osmolalitas rendah, mengurangi volume kontras yang diberikan, menghindari obat nefrotoksik, dan hidrasi pasien yang mati. Lanjut. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Ya, terima kasih teman kita sudah menyampaikan materi yang kedua. Selanjutnya langsung ke sesi diskusi aja ya. Untuk sesi diskusi saya buka satu sesi pertanyaan. Dipersilakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Izin bertanya. Ya, silakan. Nama saya Sofi, saya izin bertanya, faktor risiko apa aja sih yang mempengaruhi pasien terhadap reaksi kontras media? Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya, mungkin ada yang mau melemparkan pertanyaan lagi. Izin bertanya moderator, perkenalkan nama saya Diki Febriawan. Mau bertanya, berapa sih nilai kreatinin dan EGFR atau glomerulus filtration rate yang diperbolehkan untuk dilakukannya pemeriksaan MRI? Terima kasih. Berapa nilai kreatin dan EGFR yang diperbolehkan untuk dilakukan pemeriksaan MRI ya? Selanjutnya mungkin ada lagi. Kita kumpulkan dulu. Izin bertanya. Ya, silakan. Saya Kahwi Kempamanggi, saya ingin bertanya, mengapa kontras media tidak diperbolehkan untuk wanita hamil? Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi atau pertanyaannya sudah cukup? Izin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Cindy Saraswati. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mencegah reaksi kontras media pada anak-anak? Terima kasih. Ya, baik. Di sini kita sudah ada 4 pertanyaan. Berarti kita langsung diskusiin aja ya. Yang pertama itu tadi dari Sofi.
faktor risiko apa aja sih yang mempengaruhi pasien terhadap reaksi kontras media? Dari teman-teman mungkin ada yang bisa membantu untuk menjelaskan faktor apa aja sih yang mempengaruhi pasien terhadap reaksi media kontras? Seperti itu. Ya, saya Amalina Nurunaja izin menjawab pertanyaan dari Sofidian Madani. Ya. Faktor resiko yang mempengaruhi pasien terhadap kontras media antara lain adalah pasien dengan riwayat alergi kontras media, pasien dengan riwayat alergi terhadap obat dan makanan, pasien dengan kecenderungan atopik umum, misalnya asma dan alergi serbuk bunga. Yang selanjutnya ada usia ekstrim, yaitu kurang dari 5 tahun dan lebih tua dari 60 tahun. Dan yang terakhir adalah anemia. Terima kasih. Itu jawaban dari saya. Terima kasih atas penjelasannya. Ada yang mau menambahkan atau mungkin dari jawaban tersebut sudah cukup menjawab? Sudah. Baik. Berarti kita langsung ke pertanyaan yang kedua ya. Berapa sih nilai kreatin dan EGFR yang diperbolehkan untuk dilakukan pemeriksaan MRI? Seperti itu. Ini dari teman-teman ada yang bisa membantu menjelaskan? Siap, izin menjawab. Ya, silakan. Tadi ada pertanyaan berapa nilai kreatinin dan EGFR yang diperbolehkan untuk dilakukan pemeriksaan MRI. Untuk nilai kreatininnya sendiri kurang lebih 1,5 mg per desiliter dan EGFR-nya antara 30 sampai 60 ml per menit. Terima kasih. Terima kasih Fawaid atas penjelasannya. Dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Atau mungkin dari pertanyaan itu sudah cukup menjawab? Cukup, terima kasih. Oke, baik. Untuk pertanyaan ketiga, itu mengapa kontras media tidak diperbolehkan untuk wanita hamil? Dari teman-teman ada yang mau mencoba menjawab? Sepertinya tidak ada. Halo? Aku coba jawab ya, kalau gitu. Jadi, kalau sebelumnya itu tidak ditemukan ada efek merugikan apa terhadap ibu hamil. Di artikel yang saya baca juga di NCBI itu sebelumnya belum ditemukan ada efek apa, tetapi di sini disarankan untuk tidak menggunakan media kontras itu karena untuk keamanan fetus. Disampaikan seperti itu di artikel NCBI. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Atau dari pertanyaan itu sudah cukup dijawab? Terima kasih, cukup menjawab. Baik. Pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana sih cara mencegah reaksi kontras media pada anak-anak? Ya, bagaimana cara mencegah reaksi kontras media pada anak-anak? Mungkin dari teman-teman ada yang mau membantu menjelaskan? Ya, saya Egi izin menjawab pertanyaan dari Cindy. Ya, Jadi silakan. cara mencegah reaksi kontras media pada anak-anak itu bisa dilakukan dengan penggunaan media kontras dengan osmolitas rendah, mengurangi volume kontras yang diberikan, menghindari penggunaan obat yang bersifat nefrotoksik, dan memastikan hidrasi yang memadai pada pasien. Terima kasih. Baik, terima kasih Egi. Ada yang mau menambahkan jawaban dari Egi mungkin? Atau sudah cukup menjawab pertanyaannya? Baik. Ya itu tadi untuk materi yang kedua dari dampak negatif atau efek samping dari penggunaan media kontras. Nah, selanjutnya ya itu tadi dua pembahasan materi kita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyampaikan materi dan telah melakukan diskusi. Selanjutnya akan disampaikan kesimpulan dari dua pembahasan tadi oleh notulensi dari teman kita, saudari Sofi. Dipersilakan.
Terima kasih moderator. Sebelumnya ini kesimpulan yang saya buat. Nanti kalau kurang lebihnya saya mohon maaf dulu ya. Jadi kontras media atau kontras agen itu adalah formula farmasi yang digunakan untuk berbagai modalitas pencitraan medis. Itu juga berlaku untuk MRI. Nah, kontras media dalam MRI ini meningkatkan efek kontras sehingga gambar atau organ akan tampak cerah dan sangat membantu ketika menunjukkan adanya patologi. Nah, kontras ini biasanya digunakan berbasis gadolinium dan besi oksida. Nah, dari kontras-kontras yang digunakan, reaksi yang merugikannya itu ada dua, yaitu reaksi langsung dan tidak langsung. Reaksi langsung atau akut ini bisa terjadi hingga 1 jam setelah dilakukannya injeksi, sedangkan reaksi tidak langsung ini atau disebut reaksi tertunda ini terjadinya nanti. Terima kasih. Terima kasih, Sofi. Karena terbatas waktu, mungkin diskusinya kita cukupkan sampai di sini. Kita bisa melakukan diskusi lagi di lain waktu. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dan kita diskusikan bisa bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Amin. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.